Ada satu pertanyaan ya yang mungkin silahkan semuanya menjawab masing-masing. Yang pertanyaan ini mestinya bukan hari ini saja ya, tapi juga harusnya selalu kita pertanyakan pada diri kita setiap hari. Sederhana pertanyaannya. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Ya, silakan dijawab masing-masing ya. Atau kalau mau ditambahkan pertanyaannya, kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Kemarin lusa, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau Ramadan yang lalu? Ya, ini penting. Kenapa begitu pentingnya? Karena tujuan dari Al-Quran dikirimkan yang memerlukan waktu sekitar 22 tahun lebih di masa kenabian, dimulai dari Iqra, diakhiri dengan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu tidak lain adalah sebetulnya untuk petunjuk buat kita. Ya. Petunjuk hidup di dunia ini dari kita lahir sampai kita wafat. Bukan untuk akhirat Al-Quran itu, tapi untuk kehidupan kita di dunia ini. Dan itu bukan monopoli dari ulama, ustadz atau kiai, bukan. Al-Quran itu menyebutkan ya ayuhan nas panggilannya, atau ya ayyuhalladzina amanu. Artinya setiap orang, setiap manusia. Ada aturan-aturan yang meliputi manusia, ada aturan-aturan yang hanya untuk orang yang beriman saja. Ya, dan ini sebagai petunjuk jalan kita selama kehidupan ini. Dan Rasulullah tegaskan ketika haji wada, ya, bahwa ada dua warisan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita yang kalau kita berpegang teguh, kita akan selamat dunia dan akhirat. Di Al-Baqarah di awal disebutkan, ya, Al-Quran ini dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika kita beriman, berislam dan menjadi tingkat takwa, itu tidak boleh satu pun dari ayat Al-Quran yang kita ragukan. Kalau itu terjadi, cacat akidah kita, batal syahadat kita. Jadi sebagai orang yang beriman, orang yang berislam, itu harus yakin bahwa ini adalah ayat-ayat dari Allah yang tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan di dalamnya, karena Allah sendiri menjamin Al-Quran ini terjaga, berbeda dengan kitab-kitab lain. Dan ini uniknya, satu-satunya kitab, satu-satunya buku, satu-satunya referensi yang masih original dari turunnya pertama kali sampai hari ini, di belahan bumi manapun, di negara manapun, di benua manapun sama. Ini adalah salah satu kemujizatan Al-Quran. Kalau semua para nabi dikatakan ada mujizat-mujizat yang diberikan macam-macam, seperti misalnya Nabi Ibrahim punya mujizat, dia tidak bisa dibakar oleh api, ya, atau Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, atau Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Dikatakan mujizat yang paling besar itu adalah Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah. Memang ada kitab suci yang lain seperti Zabur, Taurat, Injil, tapi semuanya sudah tidak ada yang original. Semuanya sudah tidak tahu keasliannya. Bahkan maaf ya, kitab-kitab yang lain, katakan misal seperti Injil, ya, kalau orang saudara kita nyebutnya Bible, ya, itu berbeda
di setiap negara berbeda, satu penerbitannya juga berbeda ketika tahun cetaknya berbeda, edisinya berbeda. Tapi Al-Quran dari zamannya Rasulullah sampai sekarang ini tetap terjaga, sama di Asia, di Afrika, di Amerika, di Eropa, semuanya sama. Dan ini petunjuk bagi kita. Bagaimana mungkin kita menjadi selamat ketika kita tidak membacanya. Oleh karena itu, wajibkanlah kita untuk selalu membaca Al-Quran walaupun cuma 1 halaman misalnya. Karena itu yang akan membuat kita selamat, bukan handphone kita. Bagaimana mungkin ya kita ingin diberi keselamatan oleh Al-Quran, oleh Allah, tapi kita tidak membacanya. Kita resah ketika kita tidak melihat handphone kita. Mungkin hanya bangun tidur itu langsung kita lihat handphone kita. Padahal handphone kita nggak akan menolong kita nanti di akhirat. Satu-satunya teman sejati yang seharusnya bisa menemani kita adalah Al-Quran. Dia akan berubah menjadi makhluk ya, yang akan membela kita di dalam alam kubur. Jadi kalau kita bayangkan misalnya kakek kita yang sudah berada beratus-ratus tahun di bawah tanah ini, kalau dia tidak dekat dengan Al-Quran, nggak ada temannya, bahkan mungkin temannya amal buruk. Oleh karena itu rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran agar Al-Quran ini menjadi teman kita, menemani kita sampai menjelang hari kiamat nanti akan menjadi teman sejati bagi kita. Ya, dan tentunya bukan cuma sekedar membaca saja, ya, tapi lihat artinya, terjemahannya. Karena bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran itu petunjuk bagi kita sementara kita nggak tahu artinya. Ya, cuma membaca. Bagus, membaca pun bagus ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kita tahu artinya dan kita memahaminya, kemudian kita bisa mengamalkannya. Dan itu tujuan akhir dari diturunkannya Al-Quran kepada kita, bukan untuk pajangan di lemari-lemari buku kita, di rak-rak buku kita, atau pada bulan Ramadan nanti kita seperti berlomba-lomba untuk khatam berapa kali, bukan. Ya, tapi bagaimana kita melaksanakan Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya adalah seperti Al-Quran berjalan, dan Rasulullah ini mestinya menjadi qudwah kita, uswatun hasanah. Jadi kalau kita mau mengikuti bagaimana pribadinya Rasulullah, itu jadikan Al-Quran sebagai aplikasi kita. Al-Haq.